Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Salam dan selamat malam. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang karena kasih dan anugerahnya bagi kita pada malam hari ini, sehingga kita dimungkinkan lagi untuk berkumpul bersama dalam persekutuan keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Penatua Biner Sembiring. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah kita bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 60, bait pertama dan bait yang kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam kerjaan sorga, dengan penuh kerendahan hati Bapa kami datang menghampiri kekudusan-Mu pada malam hari ini. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa atas setiap anugerah kehidupan yang Bapa masih berikan bagi kami hingga saat ini. Melalui persekutuan keluarga pada malam hari ini Bapa, kami rindu untuk beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalamnya Bapa, firman kebenaran-Mu akan kami dengar. Kiranya Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau mau hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga ini. Berkati akan persekutuan kami, berkati akan ibadah ini Bapa. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini Bapa, dari awal hingga akhir, semua menjadi dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Kita akan bermasmur memuji kemuliaan nama Tuhan dengan membaca Mazmur dari Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 144. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca secara berbalasan. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali lagi kita memuji kemuliaan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 60, bait ke-5 dan bait yang ke-7. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Kamu
kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali lagi kami menyatakan syukur terima kasih kepadamu Bapa, di mana kami dapat merasakan sukacita Tuhan boleh tibakan dan pertemukan, persatukan kami di tempat ini. Terkhusus Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Semuanya ini Tuhan bukan oleh karena kekuatan atau kuat kuasa kami, tapi semuanya ini oleh karena belas kasihan-Mu kepada kami. Bapa kami yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan membimbing kami, agar kami boleh menaburkan firman kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Inilah permohonan kami dan syukur kami, yang kami hanya peralaskan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 141. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membacanya secara berbalasan. Saya membaca yang menjolok keluar, Bapak Ibu yang membacanya yang menjolok ke dalam. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukap-ukupan, Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, Berkatalah pada pintu bibirku, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, Maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan beramburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan 10. Temanya carilah Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, konteks Mazmur ini menceritakan Daud hendak dibunuh oleh putranya. Kenapa Salomo ingin menjadi raja? Dan kenapa Salomo ingin membunuh saudaranya sendiri? Dan Salomo tidak menghendaki Daud menjadi raja terus-menerus. Ia ingin membunuh Daud supaya dapat merebut tahta kerajaan dan menjadi raja Israel. Inilah yang menyebabkan Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Pada saat meninggalkan Yerusalem, banyak sekali mazmur atau pujian dan doa yang dihasilkan, yang selalu disebut mazmur doa, karena berisi percakapan antara Daud dan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 3, Daud berdoa agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulutnya. Artinya di sana asal jangan dia melakukan yang tidak benar terhadap anaknya, dan tidak membiarkan dia mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat kepada siapapun. Inilah yang dimohonkan Daud kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menjaga mulut dan bibirnya, dan sadar bahwa dalam keadaan terdesak sekalipun dia bisa emosi dan mengucapkan sumpah serapah dan berbagai perkataan jahat. Dalam mazmur ini, bibir dan mulut bagaikan pintu, melaluinya dapat keluar hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Itulah yang dikeluarkan oleh mulut. Bisa dikeluarkan perkataan yang tidak baik bagi di sekelilingnya. Jika Tuhan menjaga pintu bibir atau mulut kita, maka yang akan kita ucapkan pasti adalah kata-kata yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat keempat, Daud meminta kekuatan agar Tuhan mengarahkan hati dan pikirannya tetap bersih, sehingga dia tidak melakukan perbuatan jahat dan fasik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia melihat bahwa ada orang yang melakukan perbuatan fasik dan jahat, namun bersukacita dalam kejahatan mereka. Dalam istilah sering kita disebut orang berbahagia di atas penderitaan orang. Inilah yang berlaku di sekeliling oleh Daud. Pada ayat yang kelima menjelaskan bahwa Daud lebih baik menerima kemarahan dan hukuman dari orang yang benar, yang dilakukan dengan kasih, daripada menerima minyak ucapan atau minyak urapan dari orang yang tidak benar ataupun orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Daud terus berdoa dengan sungguh untuk menentang kejahatan-kejahatan orang fasik. Kalau kita di dalam kehidupan kita sering ditegur orang yang benar, mengingatkan kita supaya jangan melakukan kesalahan, tapi kita kadang tidak menerima. Tapi dalam pembacaan firman pada malam hari ini, Daud lebih senang ditegur oleh orang yang benar bila dia melakukan kesalahan. Berarti orang boleh mengkoreksi dirinya bila dia salah. Tapi di dalam kehidupan kita seharian, kita paling tidak terima bahwasanya kita tidak mau dikoreksi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, pepatah pernah kita mendengar, mulutmu adalah harimaumu. Pada pembacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita harus boleh kita kendalikan di dalam kehidupan kita seharian.
Jika tidak, perkataan itu boleh menjadi galak. Seperti harimau bisa menerkam balik kita sendiri. Mulut adalah media untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Oleh karena itu, pepatah ini ingin mengajarkan kepada kita untuk selalu mengendalikan mulut kita setiap hari. Dengan apakah kita boleh mengendalikan mulut kita? Pemazmur di sini mengajarkan kita pada malam hari ini bahwa kita harus menyaring perkataan yang keluar dari mulut kita. Ada saya pinjam pepatah dari suku Karo yang menyatakan bahwasanya bila kita berbicara harus kita lebih dulu menjilat bibir kita. Artinya di sana setiap apa yang akan kita bicarakan, kita lebih dulu berpikir untuk membuat satu pembicaraan agar mereka tidak tersinggung dan sakit hati. Inilah yang sering kita lakukan dan inilah cara untuk menjaga diri kita. Kita harus menyaring, kita memikirkan dulu baru kita berbicara. Kita seringkali berbicara dulu baru berpikir. Inilah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan melainkan dengan kita harus berdoa. Karena perlu kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, berdoa adalah perlawanan yang paling tepat terhadap perkataan yang tidak benar dan perkataan yang jahat. Dalam doanya Daud berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan melindungi dan memampukannya untuk hidup bagi kemuliaannya. Permohonan itu begitu penting sehingga Daud berharap agar Tuhan menolongnya dimanapun dia berada. Dalam pergumulan melawan berbagai bentuk percobaan, ia meminta Allah mengontrol perkataannya. Dia memohon kekuatan kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai mulut, bibir, dan kehidupannya, dan menyertai pikiran dan tindakannya di dalam kehidupannya seharian. Bapak Ibu yang terkasih, semua kita tahu mulut adalah sumber perkataan yang memberkati. Karena mulutlah yang memberkati. Sekaligus juga mulut boleh mengutuki. Mulut menjadi alat penyampai kata-kata bagi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut haruslah kita juga jaga dan awasi agar tidak sembarang keluar begitu saja. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, supaya ia tidak banyak menyesali perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan. Kata-kata orang bijak, saya sering menyesali perkataan saya, tetapi menyesali sikap diam saya. Orang bijak itu sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perbuatan dan perkataannya. Perlu kita ketahui, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Sama dengan bila kita menaburkan kertas yang kita potong-potong, sama dengan kita melepaskan busur dari sangkarnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada terasa di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan ucapan dan perkataan kita. Misalnya kita sering mengejek orang, tanpa kita sadari hal ini dapat mengakibatkan luka yang dalam, luka batin, dan boleh berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologis
seseorang. Bapak Ibu yang terkasih, tadi sudah dibilang, dikatakan di sini, kalau kita melepaskan busur dari sangkarnya, bagaimana kita lagi mencari busur tersebut? Kalau kita menaburkan kertas yang telah kita koyak-koyak untuk mempersatukannya, bagaimana kita untuk mencari mempersatukan kertas tersebut? Begitulah kita kalau kita sudah menaburkan kata-kata yang tidak berkenan terhadap saudara-saudara kita, bagaimana kita akan kembali menarik kembali perkataan tersebut. Itulah perumpamaan yang dibacakan pada malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara, marilah kita berpikir untuk mengatakan sesuatu kepada saudara kita. Seringkali kita menganggap sepele dalam hal tersebut. Dengan ucapan kita, bahkan tidak sedikit dari kita yang dari pagi sampai malam hanya untuk menceritakan orang, bibirnya, mulutnya tidak berhenti untuk berkata-kata untuk menceritakan orang lain, mengumpat dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa apa yang kita ucapkan menyatakan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hubungan antara ucapan dengan hati itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan sangat jelas dinyatakan bahwa ucapan kita akan membenarkan atau justru akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata tersebut akan menjadi sia-sia dan akan merusak kehidupan kita sendiri. Tuhan merencanakan hal-hal yang baik dan menyediakan berkat bagi kita. Dan yang menjadi tugas kita adalah mempercayai, memperkatakan, dan mentaati apa yang dikatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika hati dan ucapan atau mulut kita selaras dengan firman Tuhan, maka segala berkat akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, kita harus memelihara firman itu di dalam hati dan mulut kita. Bila kita menginginkan janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita, janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita sendiri. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Firman itu dekat di dalam kehidupan kita, yakni di dalam mulut kita. Karena itu jagalah mulut kita, awasilah mulut kita, karena mulut kita adalah harimau bagi kita. Jika tidak berhati-hati, kita sendirilah yang akan diterkam olehnya. Amin. Untuk merespon firman yang kita dengar, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus memanggil, mari
sorga, kembali lagi kami menyatakan syukur terima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhusus penyertaan-Mu, kami boleh melakukan ibadah pada malam hari ini. Semuanya ini Tuhan oleh karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bila mana ada pergumulan dalam kehidupan kami boleh mencari. Dan Tuhan ajarkan kepada kami agar kami mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, turunkanlah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukan firman yang kami dengar, dan boleh menjadi kemuliaan, membesarkan, memuliakan nama-Mu saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, menyerahkan sukacita kami, menyerahkan rencana kami, usaha kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu hadir dan campur tangan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di sorga, berkatilah semua kehidupan kami dan aktivitas kami dan pekerjaan kami, agar kami boleh merasakan sukacita yang datang daripada Bapa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anak-anak kekasih kami yang ada dalam masa pendidikan ataupun masa pertumbuhannya. Dimanapun mereka berada Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan anak kekasih kami. Dan bila dia di dalam masa pendidikan, berikan dia Tuhan pengetahuan, agar melalui pengetahuan yang Tuhan berikan kepadanya, dia boleh mempermuliakan nama-Mu dimanapun dia berada. Bapa, Engkau tahu kami, pengetahuan kami, pandangan kami, tangan kami hanya terbatas. Oleh karena itu kami menyerahkan keberadaan anak-anak kekasih kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai dia. Persatukanlah kami Tuhan dengan anak-anak kami atau saudara kami, suami kami, istri kami bila kami berjauhan. Persatukanlah kami dalam kasih yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit atau saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Bila dia ada dalam keadaan sakit Bapa, angkatlah semua penyakitnya. Berkatilah obat yang dia makan Bapa, agar dia boleh mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Bapa. Dimanapun saudara kami yang sakit, berkati dia Tuhan di dalam kehidupannya. Bila dia di dalam kelemahan tubuh, berikan dia kekuatan, agar dia boleh melakukan aktivitasnya, dan dia boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat seluruh presbiter beserta keluarga. Kami berdoa buat pendeta kami beserta keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan menuntun kami dan memberikan kami panjang sabar kelemah lembutan, agar tugas tanggung jawab kami boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat pergumulan kehidupan kami, terkhusus pergumulan seluruh bangsa mengenai penyakit COVID Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan penyakit tersebut. Kiranya Tuhan meniadakan penyakit tersebut, menghanguskan penyakit tersebut, agar kami boleh selalu bersukacita, boleh kami dengan bersukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, Engkau tahu Tuhan kami penuh dengan dosa. Kami memohon kepadamu Bapa,
Kiranya Tuhan menghapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami dan syukur kami, yang kami hanya peralaskan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasihan dari Tuhan. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 365A, bait pertama dan bait yang keempat. Mari kita berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, karena pada kesempatan yang indah ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda sukacita kami atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan beritakanlah Injil dalam hidup dan pekerjaan kita sehari-hari, atau berdasarkan firman yang kita dengar. Sebelum kita menerima berkat, saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan kedua. Bahagia
dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga kita dan menyertai kita semua mulai sekarang kekal selama-lamanya.